Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Dr. Risa. Hari ini kita bahas topik yang agak panas dikit, tapi penting. Judulnya cukup menggelitik. 5 posisi seks yang sebenarnya diinginkan wanita, tapi banyak pria nggak sadar atau nggak tahu. Nah, sebelum masuk ke daftarnya, aku mau ingetin dulu ya. Obrolan ini bukan buat vulgar-vulgaran, tapi buat edukasi. Karena hubungan seks yang sehat, itu bukan cuma soal penetrasi selesai, tapi juga soal kenyamanan, komunikasi, dan kepuasan dua belah pihak. Apalagi nih, banyak wanita yang sebenarnya punya preferensi posisi, tapi suka nggak ngomong, entah karena malu, nggak enak, atau takut dikira aneh. Jadi, yuk kita buka bareng-bareng. Siapa tahu setelah ini, kamu jadi lebih ngerti pasanganmu, atau kamu bisa lebih berani ngomong ke pasanganmu. Pertama, posisi wanita di atas. Oke. Ini posisi pertama yang banyak banget disukai wanita. Tapi anehnya, masih sering disalahpahami atau bahkan diabaikan sama pasangan prianya. Woman on top itu bukan cuma posisi biar gantian capek ya. Tolong ya, jangan disimpulkan segampang itu. Buat sebagian besar wanita, posisi ini tuh emas. Kenapa? Karena di posisi ini, wanita bisa ngatur segalanya sendiri. Ritmenya, kedalamannya, sudut masuknya. Dan ini penting banget karena serius nih ya, vagina itu beda bentuk dan kepekaannya. Ada yang suka agak dalam, ada yang cuma nyaman di bagian luar, ada yang butuh tekanan di titik tertentu. Dan posisi ini ngasih wanita kebebasan buat eksplorasi semua itu dengan aman dan nyaman. Terus, ini juga ngasih ruang buat wanita buat fokus ke sensasi tubuhnya sendiri. Kadang kalau posisi lain, wanita lebih keikutin irama pasangan, tapi di sini dia yang pegang kendali. Dan itu bisa ngebangun rasa percaya diri yang luar biasa. Banyak wanita ngerasa lebih powerful, lebih sensual, bahkan kadang ngerasa lebih menguasai keadaan. Dan itu nggak ada hubungannya sama dominan submisif. Kok ini murni soal kenyamanan dan koneksi sama tubuh sendiri. Plus, dari sisi fisiologis kalau kamu pengen tahu juga, kemungkinan wanita mencapai orgasme lebih besar saat dia di atas. Karena selain penetrasi, dia juga bisa dapat stimulasi tambahan dari gesekan. Atau bahkan bisa sambil stimulasi klitoris sendiri. Tapi ya, sayangnya masih banyak pria yang belum bisa menikmati posisi ini sepenuhnya. Ada yang ngerasa kegiatannya jadi pasif, ada juga yang malah rebahan kayak lagi di servis. Padahal, yang ideal itu kerjasama. Walaupun si wanita yang di atas, bukan berarti kamu nggak punya peran. Pegang pinggangnya, kasih tatapan, sentuhan, bisikin hal-hal yang bisa bikin dia makin percaya diri. Karena buat wanita, faktor emosional itu sering banget ngaruh ke kepuasan seksual. Jadi, kalau kamu cowok dan belum terlalu nge soal ini, coba deh ubah mindsetnya. Bukan soal gantian posisi, tapi soal ngasih ruang buat pasanganmu, ngerasain apa yang paling dia suka. Dan buat kamu yang cewek, kalau selama ini pengen posisi ini, tapi malu ngomong, boleh banget mulai dari obrolan ringan atau pancing aja. Dengan pelan-pelan ngambil alih pas lagi sesi intim. Intinya, ini bukan posisi malas. Ini posisi penuh kendali, penuh rasa, dan penuh potensi. Jangan diremehin. Kedua, spooning posisi berpelukan dari belakang. Nah, sekarang kita masuk ke posisi yang sering dianggap posisi malas, tapi sebenarnya bisa sangat romantis dan penuh koneksi. Namanya spooning atau posisi berpelukan dari belakang. Di mana kalian berdua dalam posisi miring. Si wanita ada di depan, si pria di belakang. Kalau dilihat sekilas, memang ini kelihatan kayak posisi santai, tapi justru itu yang bikin banyak wanita suka. Bukan karena malas gerak ya, tapi karena rasa intimnya tuh dapet banget. Di posisi ini, tubuh kalian benar-benar nempel satu sama lain. Nggak ada jarak, nggak ada tekanan buat harus tampil heboh. Dan buat banyak wanita, ini bikin mereka merasa lebih nyaman, aman, dan terkoneksi. Di posisi ini, tubuh kalian benar-benar nempel satu sama lain. Nggak ada jarak, nggak ada tekanan buat harus tampil heboh. Dan buat banyak wanita, ini bikin mereka merasa lebih nyaman, aman, dan terkoneksi. Kadang ya, seks itu bukan soal liar atau intens, tapi soal ngerasa disayang, dipeluk, dan dilindungi. Selain itu, dari segi teknis juga sebenarnya enak loh. Karena penetrasinya bisa tetap dalam, tapi tanpa terlalu maksa. Sudut masuknya juga bisa pas banget ke G-spot. Kalau kalian nemu ritme yang cocok. Dan enaknya lagi, posisi ini ngasih ruang buat pasangan pria stimulasi bagian lain juga. Tangan bisa bebas buat main di payudara, perut, leher, atau bahkan klitoris.
Dan karena posisinya deket banget bisa sambil cium leher, bisik-bisik manja. Pokoknya sensual banget. Walau gerakannya nggak ramai, tapi realitanya posisi ini masih suka disepelein. Ada pria yang ngerasa, hah, gitu doang, kurang seru ah. Padahal justru di posisi ini, wanita sering bisa lebih fokus ke rasa, tanpa terbebani performa atau ekspektasi. Dan buat pasangan yang udah lama bareng, posisi ini bisa jadi healing banget. Kayak pelukan yang dilanjut jadi hubungan intim, bukan sekadar aktivitas fisik, tapi bentuk kasih sayang. Kalau kamu pria dan pasangan yang ngajak spooning, itu tandanya dia lagi pengen sesuatu yang lembut dan penuh keintiman. Dan itu bukan berarti kurang panas, justru bisa jadi lebih dalam, bukan cuma secara fisik, tapi emosional juga. Jadi jangan anggap remeh spooning ya. Ini posisi yang tenang, tapi powerful. Ketiga, edge of the bed posisi di ujung ranjang. Nah, posisi yang satu ini sering banget di skip, karena dianggap nggak populer. Padahal diam-diam banyak wanita yang suka banget. Namanya edge of the bed, atau posisi di pinggir ranjang. Gambarnya kira-kira gini. Wanita tiduran atau setengah rebahan di ujung ranjang. Sementara pasangan berdiri atau berlutut di lantai. Kelihatannya simpel, tapi efeknya nggak main-main. Yang pertama, posisi ini bikin tubuh wanita bisa lebih rileks. Karena dia bisa tiduran santai, kaki terbuka nyaman, dan nggak perlu mikirin beban atau tekanan dari atas. Tapi yang paling bikin posisi ini disukai adalah penetrasinya bisa sangat terkontrol. Si pria bisa lihat jelas, atur ritme, atur kedalaman, dan bahkan bisa sambil kasih sentuhan ekstra, entah di paha, perut, klitoris, atau bahkan sambil eye contact. Yes, eye contact. Padahal posisinya dari depan, tapi jaraknya cukup jauh buat bisa saling tatap, dan buat banyak wanita, itu ngasih sensasi diinginkan yang kuat banget. Belum lagi kalau tempatnya strategis, misal di pinggir kasur tinggi atau sofa. S1 wanita bisa angkat kakinya sedikit dan sudut masuknya makin optimal. Kena spot bisa lebih tepat. Kadang posisi ini juga cocok banget buat transisi. Misalnya, kalian mulai dari misionaris, terus perlahan geser ke pinggir, dan tiba-tiba masuk ke sensasi yang lebih dalam tapi tetap stabil. Tapi sayangnya, posisi ini suka dilewatkan karena nggak kelihatan eksotik. Padahal, secara rasa, banyak wanita justru bilang, ini salah satu yang paling bikin puas. Kenapa? Karena nyaman, mudah, dan pas banget buat variasi yang tetap fokus ke kenikmatan. Bukan sekadar performa. Jadi kalau kamu cowok dan ngerasa stuck di misionaris dan doggy style, terus coba deh sesekali ajak pasangan ke pinggir ranjang. Bukan buat nyoba gaya baru, tapi buat kasih pengalaman yang bisa jadi jauh lebih menyenangkan buat dia. Dan buat kamu yang cewek, kalau kamu sebenarnya udah suka banget posisi ini, tapi belum pernah ngomong, boleh lo pancing pas sudah mulai foreplay, arahkan aja badannya ke tepi kasur. Kadang pasangan juga nggak peka sebelum diarahkan. Keempat, face to face sitting, duduk saling menghadap. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu posisi yang jujur aja nggak banyak pasangan kepikiran. Padahal ini bisa jadi salah satu posisi yang paling intim dan romantis banget. Namanya face to face sitting, atau posisi duduk saling berhadapan. Bayanginnya gini aja ya, kalian duduk bisa di sofa, kursi tanpa sandaran, atau bahkan di ranjang. Si pria duduk, dan wanita duduk menghadap di pangkuannya. Tubuh saling nempel, mata bisa saling tatap, tangan bisa melingkar di leher atau pinggang, dan sensasinya, wah, bukan cuma soal seks, tapi kayak bener-bener nyatu. Banyak wanita suka posisi ini karena beberapa alasan. Yang pertama, tentu aja, karena koneksi emosionalnya dapat banget. Di posisi ini, kalian bisa saling peluk, saling cium, bahkan ngobrol pelan sambil bercinta. Dan buat banyak wanita, perasaan diperhatikan dan terhubung itu penting banget dalam hubungan seksual. Bukan cuma soal fisik loh. Kadang, perasaan didengar dan dihargai saat seks itu yang bikin pengalaman makin menyenangkan. Yang kedua, dari segi kenyamanan, posisi ini juga fleksibel. Ritmenya bisa pelan, bisa cepat, bisa disesuaikan tanpa bikin capek. Dan karena saling hadap-hadapan, si wanita juga bisa mengatur sudut dan ritme sesuai yang paling enak buat dia. Dan yang gak kalah penting, posisi ini cocok banget buat stimulasi klitoris secara alami karena gesekan antar tubuhnya pas, bagian depan tubuh bersentuhan terus. Jadi sensasinya bisa lebih maksimal. Tapi sayangnya,
banyak pria yang nggak familiar sama posisi ini. Karena secara visual, nggak wah, nggak dramatis, nggak kayak yang di film. Padahal, justru disinilah momen realnya terjadi. Buat pasangan yang udah nyaman satu sama lain, posisi ini bisa jadi andalan buat seks yang bukan cuma seru, tapi juga bermakna. Dan kalau kamu baru pacaran atau baru menikah, cocok juga buat belajar saling kenal secara pelan-pelan. Nggak ada tekanan, nggak ada ekspektasi harus hebat. Cuma dua orang yang saling terhubung dan saling menikmati momen. Buat kamu yang mungkin belum pernah coba, boleh banget sesekali ajak pasangan duduk saling menghadap. Nggak perlu langsung masuk ke hubungan intim, peluk aja dulu. Rasain degup jantungnya, napasnya, tatap matanya. Kadang, itu aja udah cukup buat bikin momen jadi luar biasa. Kelima, doggy style versi pelan dan terkontrol. Nah, kita sampai di posisi kelima. Dan ini mungkin yang paling dikenal banyak orang. Doggy style. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru mikir ini soal yang liar-liar. Yang kita bahas di sini adalah versi slow and controlled. Karena jujur ya, banyak pria begitu dengar kata doggy. Langsung bayangannya tuh cepat, dalam, keras, dan tanpa aba-aba. Padahal, banyak banget wanita yang justru lebih suka versi pelannya. Kenapa? Karena posisi ini bisa kena G-spot dengan sangat tepat, asal sudutnya benar, dan ritmenya dikendalikan dengan halus. Tapi kalau langsung dihajar tanpa kontrol, yang ada malah nggak nyaman, atau bahkan sakit. Dan disinilah pentingnya versi pelan dan penuh perhatian. Posisi doggy itu secara natural memang memberikan penetrasi yang dalam, tapi bukan berarti harus selalu dalam-dalam terus. Justru kalau gerakannya lambat, berirama, dan disesuaikan dengan reaksi tubuh pasangan, rasanya bisa jadi luar biasa buat wanita. Apalagi kalau si pria aktif merespons. Misalnya, pegang pinggulnya pelan, sesekali sentuh punggung atau leher. Atau bahkan ajak ngobrol pelan di tengah-tengah sesi. Itu bisa bikin posisi ini berubah dari sekadar posisi heboh jadi posisi yang sensual banget. Dan satu lagi, di posisi ini tangan si pria juga bebas. Bisa bantu stimulasi klitoris, payudara, atau bagian lain yang bikin pasangan makin menikmati. Tapi sayangnya masih banyak yang salah kaprah. Dikira kalau mau doggy harus cepet-cepetan, harus seperti di adegan film dewasa. Padahal kenyataannya nggak gitu. Wanita lebih suka ketika pasangannya tahu cara menahan diri, bukan menahan nafsu. Ya, tapi ngerti kapan harus pelan, kapan harus berhenti sejenak, dan kapan harus tanya. Kamu masih nyaman? Kedengeran simple, tapi dampaknya besar banget. Jadi, buat kamu yang cowok, kalau pasanganmu suka doggy style, jangan otomatis tancap gas, coba versi pelan dulu. Rasain ritmenya bareng-bareng. Dan buat kamu yang cewek, nggak perlu malu bilang kalau kamu suka yang pelan. Itu bukan berarti kamu nggak hot, justru kamu lebih terkoneksi sama tubuh dan kebutuhanmu sendiri. Oke, itu tadi 5 posisi yang sebenarnya banyak banget wanita suka, tapi sayangnya nggak semua pria tahu. Atau lebih tepatnya, nggak semua pria ngeh dan peka terhadap kebutuhan pasangan. Dan aku ngerti sih, nggak semua orang terbiasa ngobrol soal ini. Kadang bukan karena nggak peduli, tapi karena nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi coba deh mulai pelan-pelan. Karena kunci dari hubungan seksual yang sehat, itu ya cuma satu, komunikasi. Mau kamu baru pacaran, baru nikah, atau udah belasan tahun bareng pasangan, ngobrolin soal preferensi, kenyamanan, dan keinginan itu nggak pernah basi. Apalagi buat wanita, seks itu bukan cuma soal fisik, ada rasa, ada emosi, ada kepercayaan yang ikut main. Dan 5 posisi tadi tuh bukan soal teknik semata, tapi tentang ngasih ruang buat wanita ngerasain dan mengekspresikan apa yang dia suka. Buat kamu yang nonton atau dengerin ini, entah kamu cowok atau cewek, jangan ragu buat mulai ngobrol sama pasangan. Bukan buat cari siapa yang paling jago, tapi biar kalian berdua bisa sama-sama puas, sama-sama nyaman. Dan inget ya, seks yang enak itu bukan yang paling liar, tapi yang paling bikin kalian berdua nyambung secara rasa dan secara hati. Aku Dr. Risa. Makasih udah nemenin sampai akhir. Kalau kamu suka konten kayak gini, yang ngomongin hal-hal yang sering dianggap tabu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang perlu dengerin juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy, stay mindful, dan jaga koneksi. Bukan cuma fisik, tapi juga emosi.